Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasakan bahwa di balik setiap detak jantungmu ada sesuatu yang memanggilmu? Suara itu tak terdengar oleh telinga, tapi terasa jelas di hati. Ia datang di saat dunia mulai sunyi, ketika pikiran berhenti dan hanya napas yang tersisa. Itu bukan sekadar zikir, itu adalah panggilan dari alam ruh. Panggilan yang mampu menembus batas dunia, menggetarkan seluruh kesadaranmu dan mengingatkan bahwa kau bukan sekadar tubuh yang hidup di bumi, tetapi cahaya yang pernah bersujud di hadapannya jauh sebelum waktu dimulai. Dalam keheningan yang suci itu, segalanya menjadi samar dan hanya satu nama yang tersisa, Allah. Bab 1. Panggilan dari keheningan. Ada satu ruang yang begitu halus di dalam diri manusia, ruang yang tidak bisa disentuh oleh waktu, tidak bisa dijelaskan oleh pikiran, dan tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Di sanalah letak awal dari segala pencarian ruhani bermula. Tempat di mana zikir sejati berdiam dalam keheningan yang dalam, menunggu untuk ditemukan. Ketika manusia hidup hanya dengan sibuknya dunia, suara ruang suci itu tertimbun oleh kebisingan ambisi, oleh gemuruh pikiran yang tak pernah berhenti. Namun di balik semua hiruk pikuk itu, selalu ada satu panggilan lembut, halus seperti bisikan angin di tengah malam. Panggilan untuk kembali kepadanya. Ia bukan suara yang terdengar di telinga, melainkan getaran yang menyentuh batin. Dan ketika seseorang mulai mendengarkannya, sesuatu dalam dirinya perlahan terbangun, kesadaran bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan di luar, melainkan perjalanan pulang ke dalam. Zikir sejati bukanlah tentang berapa kali lidah menyebut nama Tuhan, melainkan seberapa dalam hati merasakan maknanya. Setiap sebutan Allah yang lahir dari kesadaran sejati, bukan dari kebiasaan, adalah langkah menuju hadirat yang tidak terbatas. Zikir yang keluar dari bibir hanya menggema di udara, tapi zikir yang keluar dari ruh mengguncang langit. Ketika seseorang berzikir dengan sepenuh kesadaran, ia sesungguhnya sedang menyingkap tirai yang memisahkan dirinya dari Sang Pencipta. Ia menyentuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, namun bisa dirasakan. Kehadiran yang begitu dekat, lebih dekat dari napas itu sendiri. Dan disitulah setiap sebutan nama Allah menjadi seperti tetesan cahaya yang jatuh ke samudera hati, memantulkan kilauan rahmat yang menenangkan seluruh keberadaan. Namun perjalanan ini tidaklah mudah. Di antara setiap lafaz zikir, ada ujian yang halus, ujian keikhlasan, ujian kesabaran, ujian pengosongan diri. Sebab zikir yang sejati menuntut penyerahan total, menyerahkan segala keakuan, melepaskan segala tuntutan, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa tidak ada yang ada selain Dia. Bagi sebagian orang, zikir mungkin tampak sederhana, hanya gerakan lidah dan ingatan di kepala. Tapi bagi mereka yang telah merasakannya dengan hati yang terbuka, zikir adalah samudera tak bertepi. Semakin ia tenggelam, semakin ia lenyap dalam luasnya hadirat ilahi. Dan ketika aku mulai lenyap, yang tersisa hanyalah Dia yang terus menyebut namanya sendiri melalui diriku yang fana. Di saat itu, zikir berubah menjadi keadaan, bukan lagi perbuatan. Tidak lagi ada jarak antara yang berzikir dan yang diingat. Yang ada hanyalah arus cinta yang mengalir tanpa henti. Suatu keheningan yang hidup, penuh makna namun tanpa kata. Dan ketika seseorang mencapai titik ini, ia akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Semesta seakan berhenti, waktu seakan diam, dan seluruh alam ikut berzikir bersamanya. Daun yang bergerak, angin yang berhembus, burung yang bernyanyi, semua menjadi gema dari satu nama, Allah. Maka siapapun yang mendengarkan keheningan itu di dalam dirinya akan menemukan jalan pulang yang sebenarnya. Jalan yang tidak tertulis di peta, tidak ditunjukkan oleh guru, tapi hanya bisa dijalani oleh hati yang telah siap untuk dituntun. Di jalan itu, zikir bukan lagi sekadar ibadah, tapi menjadi napas kehidupan itu sendiri. Dan setiap napas yang disadari adalah langkah menuju kebebasan sejati. Kebebasan dari dunia, dari diri, dan dari segala yang bukan Dia. Disitulah manusia akhirnya mengerti bahwa seluruh perjalanan hidup ini hanyalah upaya untuk kembali mendengar suara itu. Panggilan dari keheningan,
panggilan dari Sang Pemilik Ruh. Bab 2, ketika nama menjadi cahaya. Ada saat di mana zikir tak lagi terdengar sebagai suara, melainkan terasa sebagai cahaya yang mengalir di dalam dada. Nama Allah bukan sekadar rangkaian huruf yang diucap di bibir, tetapi getaran ilahi yang mengguncang seluruh lapisan jiwa. Ketika seseorang menyebut Allah dengan hati yang hadir sepenuhnya, maka setiap hurufnya menembus batas ruang dan waktu, menyentuh rahasia terdalam dari wujudnya sendiri. Ia bukan sekadar memanggil Tuhan, tetapi sedang membuka pintu kehadirannya dalam dirinya. Pada saat itu, lidah menjadi saksi, hati menjadi pelita, dan ruh menjadi sakral karena tengah berada di hadapan Yang Maha Ada. Zikir seperti ini tidak lagi sekadar ucapan. Ia menjadi panggilan pulang yang menembus kabut lupa yang selama ini menyelimuti hati manusia. Namanya mengandung rahasia cahaya yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Huruf demi huruf dalam lafaz Allah mengandung daya yang memancar dari sumber segala kehidupan. Ketika disebut dengan keikhlasan dan kesadaran, cahaya itu bangkit, menembus setiap dinding batin yang selama ini gelap oleh dosa dan kelalaian. Perlahan, cahaya itu bergerak dari hati, naik ke mata, lalu ke seluruh kesadaran, membuat pandangan menjadi bening, membuat hati menjadi lembut, membuat setiap gerak menjadi ibadah tanpa disadari. Inilah saat ketika zikir tidak hanya menerangi batin, tapi juga memancarkan ketenangan kepada siapapun di sekitar. Orang yang berzikir dengan ruhnya membawa kedamaian, sebab di dalam dirinya sudah tidak ada lagi yang tersisa selain cahaya yang terus menyebut nama Tuhan tanpa henti. Namun tidak setiap sebutan nama Allah memiliki daya yang sama. Ada zikir yang lahir dari lidah, dan ada zikir yang lahir dari cinta. Zikir yang lahir dari lidah berhenti di udara, tapi zikir yang lahir dari cinta menembus langit. Ia seperti panah cahaya yang menembus seluruh lapisan alam gaib, naik hingga ke arsy dan kembali ke hati dalam bentuk ketenangan yang tak bisa dibeli dengan dunia. Orang yang berzikir dengan cinta tidak lagi menghitung jumlah sebutannya, karena baginya setiap helaan napas adalah zikir. Ia tidak memaksa bibirnya bergerak, karena hatinya sudah penuh dengan nama itu. Bahkan ketika ia diam, zikir tetap berlangsung. Ketika ia tidur, zikir itu tetap menyala di kedalaman ruhnya, memanggil, mengingat, dan menyatu dengan cahaya Tuhan. Dan ketika nama Allah telah menetap di dalam diri seseorang, maka seluruh hidupnya berubah menjadi pantulan dari cahaya itu. Ia tidak lagi mudah marah, karena cahaya itu menenangkan api dalam dirinya. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena hatinya tahu bahwa tidak ada yang hilang dari dia. Ia tidak lagi merasa sendiri, karena setiap langkahnya ditemani oleh kehadiran yang tak kasat mata, namun nyata dirasa. Nama Allah di dalam dirinya menjadi seperti pelita yang tak pernah padam, bahkan ketika dunia di sekitarnya gelap. Dan pelita itu memandunya, mengajarinya melihat bukan dengan mata, tapi dengan cahaya. Zikir seperti inilah yang menembus batas dunia dan ruh. Ia tidak lagi milik manusia, tapi milik Tuhan yang bekerja melalui manusia. Yang berzikir dan yang diingat menjadi satu. Tidak ada lagi aku yang menyebut nama, karena yang menyebut hanyalah Dia melalui lidah hamba yang telah menyerahkan dirinya sepenuhnya. Di titik itu, segala bentuk berubah menjadi makna, segala suara menjadi cahaya, dan segala gerak menjadi zikir. Dunia pun tampak berbeda, lebih lembut, lebih hidup, dan lebih bercahaya, sebab di dalamnya telah menyala satu nama yang tidak pernah padam, Allah. Bab 3, menyelam ke dalam diri. Perjalanan zikir sejati bukanlah perjalanan keluar, melainkan perjalanan kembali ke dalam. Dunia luar adalah cermin yang memantulkan segala rupa, namun makna sejatinya hanya bisa ditemukan di kedalaman batin yang sunyi. Ketika seseorang mulai menutup matanya dan berzikir dengan khusyuk, ia sesungguhnya sedang menyelam melewati lapisan-lapisan dirinya sendiri. Ia melewati permukaan pikiran yang riuh, menembus arus emosi yang bergejolak, hingga akhirnya tiba di ruang yang paling hening. Tempat di mana ruh berdiam dalam keheningan suci. Di sana tidak ada nama, tidak ada bentuk, tidak ada arah. Hanya ada kesadaran yang halus, lembut, dan terang.
Itulah awal dari pengenalan sejati, saat seseorang mulai mengenali siapa dirinya sebenarnya di hadapan Tuhan. Dalam kedalaman itu, zikir menjadi pelita yang menuntun. Setiap sebutan Allah ibarat cahaya kecil yang menembus kegelapan batin. Semakin dalam ia menyelam, semakin terang cahaya itu bersinar, membimbingnya menyingkap lapisan demi lapisan kabut kelupaan. Namun di perjalanan itu, ia akan menemukan bayangan, ketakutan, luka, keinginan, dan kenangan masa lalu yang selama ini disembunyikan oleh kesadaran. Semua itu muncul bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk disadari dan dilepaskan. Sebab zikir sejati adalah proses pembersihan, membersihkan diri dari segala yang bukan Tuhan, dari segala yang menutup cahaya ilahi di dalam diri. Dan hanya dengan kesabaran, keikhlasan, serta keberanian menghadapi bayangan, itulah seseorang bisa terus melangkah menuju hakikat dirinya yang murni. Banyak orang berhenti di tengah perjalanan ini karena mereka mengira kegelapan itu adalah akhir. Padahal justru di sanalah awal dari pencerahan sejati. Di dalam gelap, cahaya zikir akan tampak paling terang. Dan ketika seseorang terus mengingat Allah di tengah badai batinnya, perlahan ia akan merasakan sesuatu berubah. Bayangan itu mulai lenyap, dan yang tersisa hanyalah ketenangan yang tidak berasal dari dunia. Hati menjadi bening seperti kaca, pikiran menjadi tenang seperti air di permukaan danau, dan ruhnya mulai memancarkan kelembutan yang menenteramkan siapapun yang mendekat. Zikir telah mengubah dirinya dari manusia yang terikat pada dunia menjadi hamba yang terikat hanya kepada Tuhannya. Dalam keadaan seperti itu, zikir bukan lagi tugas, melainkan kebutuhan. Ia tidak lagi memaksa dirinya untuk mengingat, karena setiap denyut nadi telah menjadi pengingat itu sendiri. Ia tidak lagi mencari Tuhan di luar dirinya, karena ia telah menemukannya di dalam. Setiap kali ia menutup mata, ia merasakan kehadiran yang begitu lembut, menyelimuti seluruh jiwa, seakan berkata, "Aku bersamamu." Dan dalam momen itu, manusia tidak lagi berbicara kepada Tuhan, melainkan berbicara bersama Tuhan. Bukan dua, tapi satu kesadaran yang menyatu dalam cinta yang tak terlukis. Menyelam ke dalam diri melalui zikir adalah perjalanan yang paling sunyi, namun juga yang paling agung. Sebab di kedalaman diri itulah seseorang menemukan bahwa ia bukan sekadar jasad yang hidup, melainkan ruh yang sadar. Ruh yang ditiup dari nafasnya sendiri. Ruh yang selalu terhubung meski tertutup oleh debu dunia. Ketika ia menemukan titik itu, dunia luar tak lagi mengikatnya. Segala yang dulu tampak penting menjadi ringan, segala yang dulu menakutkan menjadi damai. Sebab kini ia tahu bahwa yang ia cari selama ini tidak pernah jauh. Ia selalu ada, menunggu di dalam dirinya sendiri, di ruang yang disebut keheningan, di tempat di mana zikir tidak lagi diucapkan, melainkan hidup. Bab 4. Nafas yang berzikir. Tidak ada yang lebih dekat kepada manusia selain napasnya sendiri. Napas adalah rahasia kehidupan, sesuatu yang datang dan pergi tanpa pernah diminta, namun tanpanya semua akan berhenti. Dalam setiap tarikan dan hembusan napas, sesungguhnya ada zikir yang tidak terucap. Tarikan napas adalah Hu, dan hembusannya adalah Allah. Dua gerakan yang terus bergantian, tanpa jeda, tanpa henti, menjadi irama abadi yang menandai kehidupan. Namun kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa dirinya hidup di tengah zikir yang konstan ini. Mereka bernapas, tapi lupa kepada yang memberi napas. Mereka menghirup udara, tapi lupa kepada yang meniupkan ruh. Maka orang yang sadar akan napasnya sesungguhnya sedang kembali kepada akar kehidupannya sendiri, menyadari bahwa setiap helaan adalah pengingat dan setiap embusan adalah penyerahan. Ketika seseorang mulai berzikir melalui napasnya, sesuatu dalam dirinya berubah perlahan. Nafas yang dulu terburu-buru menjadi lembut, yang dulu berat menjadi ringan. Setiap tarikan menjadi seperti doa yang naik, dan setiap hembusan menjadi penyerahan diri yang turun kembali ke bumi. Dalam zikir pernapasan itu, manusia menemukan keseimbangan antara dunia dan rohani. Ia masih hidup di dunia, namun jiwanya sudah menapaki jalan keabadian. Ia berjalan, bekerja, berbicara, tetapi di balik semua itu ada kesadaran yang terus bergetar dengan nama Allah. Hatinya tidak pernah benar-benar kosong,
karena setiap detik kehidupannya diisi oleh zikir yang menyatu dengan napas. Inilah zikir yang paling alami, zikir yang tidak dibuat-buat karena ia sejalan dengan kehidupan itu sendiri. Semakin seseorang sadar akan napasnya, semakin dalam ia menyelami rahasia ketenangan. Di setiap tarikan napas yang sadar, ia seakan sedang menerima cahaya. Dan di setiap hembusan, ia sedang melepaskan beban dunia. Hatinya menjadi luas, pikirannya menjadi hening, tubuhnya menjadi ringan. Di saat itu, napas bukan sekadar oksigen yang menghidupi jasad, tetapi energi ilahi yang menghidupi ruh. Orang yang berzikir melalui napasnya akan merasakan kehadiran Tuhan dalam detik-detik yang paling sederhana. Ia tidak perlu menunggu waktu tertentu, tidak perlu tempat khusus, karena zikirnya berlangsung dalam setiap hembusan yang terus ada. Maka hidupnya menjadi ibadah yang tidak terputus, dari bangun hingga tidur, dari diam hingga bergerak, dari dunia hingga akhirat. Namun tidak semua orang mampu bertahan dalam kesadaran seperti itu. Dunia seringkali menarik perhatian dengan gemerlapnya, membuat manusia kembali lupa pada napasnya sendiri. Tetapi mereka yang terlatih dalam zikir napas akan selalu menemukan jalan pulang setiap kali kesadarannya teralihkan. Cukup dengan menarik napas perlahan sambil menyebut "Hu" dan menghembuskan dengan lembut sambil berbisik "Allah". Saat itu, dunia berhenti sebentar. Pikiran yang kacau menjadi jernih, hati yang sempit menjadi lapang, dan ruh kembali merasakan kehadiran sang sumber kehidupan. Tidak ada yang lebih menenangkan selain mengetahui bahwa setiap tarikan napas adalah bentuk cinta Tuhan yang terus menghidupi hambanya. Maka zikir napas adalah zikir yang paling sunyi, tetapi juga yang paling dalam. Ia tidak membutuhkan suara, tidak membutuhkan gerak, tidak membutuhkan kata. Cukup kesadaran yang lembut, cukup hati yang hadir, cukup keyakinan bahwa dalam setiap napas yang keluar masuk, Tuhan sedang memperkenalkan dirinya. Ia hadir di antara jeda, di antara ruang kecil yang tak terlihat. Dan siapa yang mampu mendengarkannya di sana akan hidup dengan tenang karena ia tahu selama napas masih berhembus, zikir tidak pernah berhenti. Setiap hu adalah kehidupan, setiap Allah adalah penyerahan. Dan dalam dua gerak sederhana itu, seluruh rahasia perjalanan ruh tersimpan. Rahasia tentang hidup, tentang mati, dan tentang pulang kepadanya. Bab 5. Cahaya yang menyala dari dalam diri. Ada saat di mana zikir yang terus berulang tidak lagi sekadar menjadi gema suara di hati, melainkan berubah menjadi cahaya yang hidup di dalam diri. Cahaya itu tidak datang dari luar, bukan dari langit yang jauh, bukan pula dari wujud yang bisa disentuh. Ia muncul perlahan dari kedalaman jiwa, dari ruang sunyi yang selama ini terabaikan. Cahaya itu seperti bunga yang tumbuh di tengah gelap, lembut namun penuh kekuatan. Dan ketika seseorang berzikir dengan sepenuh kesadaran, cahaya itu mulai berdenyut, mengisi seluruh tubuh dengan kehangatan yang tenang. Ia tidak menyilaukan mata, tapi menerangi batin, tidak membakar tapi menghidupkan. Di saat itu, seseorang akan memahami bahwa zikir bukan sekadar ibadah, tetapi cara Tuhan menyalakan kembali cahaya yang pernah ia tiupkan ke dalam diri manusia saat pertama kali ia diciptakan. Cahaya itu adalah fitrah, bagian dari nur ilahi yang tidak pernah padam, hanya tertutup oleh debu dunia. Setiap kali manusia lalai, debu itu menebal. Setiap kali manusia berzikir, debu itu berkurang. Dan jika zikir dilakukan dengan keikhlasan yang penuh, perlahan debu itu hilang, hingga cahaya kembali tampak dengan jernih. Inilah mengapa zikir sering disebut sebagai pembersih hati, karena ia tidak hanya membersihkan dari dosa, tapi juga membuka jalan bagi cahaya untuk bersinar. Ketika cahaya itu mulai menyala, hati menjadi lembut, wajah menjadi teduh, dan pandangan menjadi dalam. Tidak ada lagi keinginan untuk menyakiti, tidak ada lagi kebanggaan akan diri, karena di hadapan cahaya itu, manusia sadar bahwa ia hanyalah pantulan dari sumber cahaya yang maha agung. Mereka yang hatinya telah menyala tidak lagi mencari keajaiban di luar dirinya. Ia tidak menunggu tanda-tanda dari langit, karena seluruh tanda telah ia temukan di dalam. Setiap detak jantungnya menjadi ayat, setiap denyut nadi menjadi zikir yang hidup. Ia melihat dunia dengan mata yang baru, bukan lagi dengan pandangan manusia biasa, tapi dengan mata ruh yang diterangi oleh nur ilahi.
Di dalam cahaya itu, segala sesuatu tampak jernih. Tidak ada lagi musuh, tidak ada lagi kebencian, sebab semuanya tampak berasal dari satu sumber yang sama, cahaya Allah. Inilah tahap di mana seseorang mulai mengenal makna tauhid secara hakiki, bukan sekadar diucap, tapi dialami dalam setiap hembusan napasnya. Namun cahaya ini bukan untuk disombongkan, sebab begitu seseorang merasa memiliki cahaya itu, maka cahayanya akan redup kembali. Ia akan padam oleh bayangan ego yang halus, oleh rasa bangga yang tersembunyi. Maka jalan para arif selalu sunyi. Mereka menyembunyikan cahaya itu di balik kesederhanaan. Mereka berbicara lembut, berjalan rendah hati, karena tahu bahwa yang bersinar bukanlah dirinya, melainkan Tuhan yang meminjam dirinya untuk memantulkan cahayanya. Cahaya dalam diri bukan tanda kebesaran, tapi tanda penyerahan. Semakin seseorang menyerah kepada kehendaknya, semakin teranglah cahayanya. Pada akhirnya, cahaya yang menyala dari dalam diri adalah tanda bahwa seseorang telah mulai pulang. Ia tidak lagi mencari arah, karena cahaya itu sendiri adalah petunjuk jalan. Ia berjalan bukan dengan langkah, tapi dengan rasa. Ia hidup bukan untuk dunia, tapi untuk makna yang melampaui dunia. Setiap kali ia berzikir, ia seakan menambah bahan bakar bagi cahaya itu, membuatnya tumbuh, menyebar, dan menerangi sekitar. Dan kelak, ketika ia meninggalkan dunia, cahaya itu tidak padam. Ia terus menyala di alam ruh, menjadi pelita bagi perjalanan berikutnya. Sebab cahaya yang lahir dari zikir bukan sekadar sinar, melainkan kehidupan itu sendiri. Dan siapa yang hidup di dalam cahaya itu, sesungguhnya telah hidup di bawah naungan kasih dan kehadiran Allah yang abadi. Bab 6. Suara dari alam ruh. Ketika zikir telah menyatu dengan napas dan cahaya telah menyala di dalam diri, maka perlahan manusia mulai mendengar sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Suara yang tidak berbunyi, namun bisa didengar oleh hati. Ia bukan suara yang menembus telinga, tetapi yang bergetar di dalam kesadaran ruhani. Suara itu lembut, seolah berasal dari kejauhan, namun sekaligus terasa amat dekat. Ia berbicara tanpa kata, namun pesannya begitu jelas. Inilah suara dari alam ruh, panggilan halus yang hanya dapat didengar oleh hati yang telah dibersihkan. Ia bukan bisikan makhluk, bukan ilusi pikiran, melainkan getaran yang lahir dari kedekatan dengan Sang Pencipta. Ketika seseorang mulai mendengarnya, seluruh dunia terasa melambat, dan hatinya dipenuhi rasa yang sulit dijelaskan, rasa yang mendalam, tenang, dan suci. Suara dari alam ruh ini bukanlah sesuatu yang asing bagi manusia, karena sesungguhnya manusia pernah mendengarnya jauh sebelum ia lahir ke dunia. Di alam arwah, ketika Tuhan bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh manusia menjawab, "Bala." Benar, engkau adalah Tuhanku. Suara itulah yang tersimpan di kedalaman jiwa, suara yang telah lama terlupakan oleh hiruk pikuk dunia. Maka setiap kali seseorang berzikir dengan sepenuh kesadaran, ia sedang berusaha mengingat kembali perjanjian purba itu. Dan ketika zikirnya mencapai titik yang tenang, suara itu muncul lagi, bukan sebagai gema dari luar, tapi sebagai ingatan dari dalam. Saat itu, manusia seakan mengenali sesuatu yang sangat akrab, seolah ia baru saja pulang ke rumah setelah lama tersesat. Namun tidak semua hati mampu menampung suara itu, sebab ia datang bukan kepada mereka yang gelisah, tetapi kepada mereka yang hening. Suara itu tidak muncul di tengah kebisingan, melainkan di tengah keheningan yang dalam. Untuk mencapainya, seseorang harus menundukkan pikirannya, menenangkan egonya, dan membuka ruang batin yang telah lama tertutup. Ketika hati menjadi tenang seperti danau tanpa riak, suara itu muncul dengan lembut, membawa pesan yang tidak selalu berupa kata, melainkan rasa. Kadang ia hadir sebagai bisikan lembut yang menenangkan, kadang sebagai getaran kasih yang membuat air mata mengalir tanpa sebab. Di saat itu manusia tidak lagi merasa sendiri, karena ia tahu ada kehadiran yang selalu berbicara di dalam dirinya, tanpa pernah berhenti. Mereka yang telah mendengar suara ini akan berubah selamanya. Tidak lagi mudah marah, karena hatinya selalu diingatkan oleh suara lembut itu. Tidak lagi cemas karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi hanyalah bagian dari percakapan panjang antara dirinya dan Tuhannya.
Setiap kejadian menjadi pesan, setiap pertemuan menjadi pelajaran, dan setiap kesedihan menjadi panggilan untuk lebih dekat. Ia mulai menyadari bahwa hidup ini sesungguhnya adalah dialog antara ruh dan penciptanya yang hanya dapat dimengerti oleh mereka yang mau diam dan mendengar. Dan ketika suara dari alam ruh itu terus berlanjut, seseorang akan sampai pada pemahaman yang dalam, bahwa yang selama ini ia sebut sebagai suara dari Tuhan, sesungguhnya adalah gema dari kesadarannya sendiri yang telah diterangi oleh cahayanya. Tidak ada jarak antara keduanya, sebab yang berbicara dan yang mendengar telah menyatu dalam zikir yang abadi. Ia menjadi saksi atas dirinya sendiri, menjadi pendengar atas suara yang berasal dari dalam hatinya, yang sesungguhnya adalah panggilan dari Dia. Di titik itu, zikir bukan lagi kegiatan, bukan pula pilihan. Ia adalah keadaan alami ruh yang telah sadar akan asalnya. Dan dalam keadaan itu, dunia pun menjadi sunyi, bukan karena hening, tapi karena semua telah berbicara dalam satu bahasa. Bahasa zikir, bahasa cinta, bahasa dari alam ruh yang mengenali Tuhannya. Bab 7, Diambang Keabadian. Ada saat ketika zikir membawa seorang hamba melampaui batas dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa berzikir, karena zikir itu telah menjadi dirinya. Ia tidak lagi berusaha mengingat, karena kesadarannya telah menyatu dengan yang diingat. Di titik inilah manusia berdiri di ambang sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Ambang keabadian. Ia bukan lagi makhluk yang terikat oleh waktu, karena hatinya telah melampaui detik, menit, dan hari. Ia hidup di ruang yang tidak mengenal masa lalu atau masa depan, hanya ada kini yang abadi. Zikir membawanya ke keadaan di mana waktu berhenti, dunia menjadi samar, dan yang tersisa hanyalah rasa kehadiran yang suci, lembut, dan menyelimuti seluruh wujudnya. Di sana manusia tidak lagi bertanya tentang siapa dirinya, karena pertanyaan itu lenyap bersama lenyapnya aku di hadapan yang maha ada. Ketika seseorang mencapai ambang keabadian ini, ia akan merasakan bahwa segala sesuatu di dunia hanyalah bayangan yang menari di dinding cahaya. Apa yang selama ini dianggap nyata, ternyata hanyalah pantulan dari hakikat yang lebih dalam. Ia melihat dunia seperti seseorang yang bangun dari mimpi panjang. Semua masih sama, tapi maknanya berbeda. Tidak ada lagi perbedaan antara suka dan duka, karena keduanya hanyalah gelombang yang datang dan pergi di lautan kesadaran. Ia tersenyum pada penderitaan, sebagaimana ia tersenyum pada kebahagiaan, karena ia tahu keduanya berasal dari sumber yang sama, kehendak ilahi. Zikir telah membawanya ke titik keseimbangan sempurna, di mana segala yang datang diterima, dan segala yang pergi dilepaskan dengan cinta. Namun di ambang ini, ego akan berusaha kembali. Ia datang dengan halus, membisikkan rasa bangga karena telah mencapai sesuatu. Ia menggoda hati dengan ilusi bahwa ia telah dekat dengan Tuhan, bahwa ia telah mengetahui rahasia yang tidak diketahui orang lain. Tapi bagi jiwa yang telah benar-benar terjaga, ia akan tersenyum pada bisikan itu dan membiarkannya lewat. Sebab ia tahu, tidak ada yang dicapai, tidak ada yang dimiliki. Yang ada hanyalah karunia yang mengalir dari Tuhan kepada siapapun yang ia kehendaki. Maka, semakin tinggi seseorang dibawa oleh zikirnya, semakin ia tunduk, semakin ia rendah hati, semakin ia hilang dalam rasa syukur yang tanpa akhir. Di ambang keabadian ini, seseorang mulai melihat bahwa kematian bukanlah akhir. Ia bukan pintu menuju kegelapan, melainkan jembatan menuju ke lapangan yang lebih luas. Orang yang berzikir hingga ke kedalaman ruh akan melihat kematian sebagai perpindahan, bukan kehilangan. Ia tidak lagi takut karena ia tahu dirinya bukanlah tubuh yang akan hancur, tapi cahaya yang akan terus bersinar di alam berikutnya. Zikir telah mengajarinya cara hidup, dan lebih dari itu, cara mati dengan tenang. Ia meninggalkan dunia bukan dengan tangisan, tetapi dengan senyum yang damai, sebab di dalam hatinya, zikir masih terus bergetar. La ilaha illallah. Tiada yang lain selain Engkau, ya Allah. Dan inilah makna terdalam dari zikir yang menembus batas dunia dan ruh. Ia tidak berhenti ketika napas berhenti. Ia melampaui jasad, melintasi alam, dan terus hidup di keabadian. Di sana, zikir tidak lagi berupa suara, melainkan cahaya yang menyala tanpa henti. Ruh yang berzikir di dunia
akan menemukan dirinya dikelilingi oleh getaran zikir yang sama di alam akhirat. Harmoni abadi dari cinta dan kehadiran. Disitulah perjalanan mencapai puncaknya. Bukan kesadaran akan Tuhan yang jauh di atas langit, melainkan kesadaran bahwa Tuhan telah selalu ada di dalam setiap helaan napas, setiap detak jantung, setiap denyut waktu yang pernah dirasakan. Dan di ambang keabadian itu, akhirnya manusia hanya bisa berbisik dengan air mata yang lembut, "Aku tidak pernah sendiri, Engkau selalu di sini." Bab 8, Hening yang berbicara. Ada sebuah titik dalam perjalanan ruhani di mana segala kata menjadi terlalu sempit untuk menjelaskan apa yang dirasakan hati. Di titik itu, zikir berhenti terdengar, tetapi tetap berlangsung. Bibir tidak lagi bergerak, namun nama Allah terus mengalir dalam diam. Di sanalah manusia mulai mengenal bahasa yang lebih tua dari kata-kata. Bahasa keheningan. Hening bukan berarti kosong, justru di dalam keheningan sejati, seluruh semesta sedang berbicara. Pohon berzikir dalam diamnya, batu berdoa dalam diamnya, air mengalir sambil memuji, dan angin berhembus sambil mengingat. Dalam keheningan semuanya hidup, semuanya menyebut nama yang sama, dengan cara yang tidak terdengar oleh telinga, tapi bisa dirasakan oleh hati yang terjaga. Maka ketika seseorang sampai pada keadaan hening yang benar, ia bukan sedang berhenti berzikir, melainkan sedang mendengarkan zikir seluruh ciptaan. Hening adalah bahasa Tuhan yang paling lembut. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tidak membujuk. Ia hanya hadir, seperti cahaya fajar yang perlahan menghapus gelap. Orang yang bisa diam di hadapannya akan mendengar apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, melihat apa yang tak pernah terlihat oleh mata. Dalam hening itu, ia mulai merasakan bahwa setiap gerak kehidupan mengandung makna. Hening bukan lagi sekadar keadaan tanpa suara, tapi ruang perjumpaan antara makhluk dan Khalik. Di sana, tidak ada doa yang diucap, tidak ada permintaan, tidak ada tangis, hanya ada rasa keberadaan yang murni, bahwa dirinya hanyalah tetesan kecil dari lautan tak bertepi yang bernama kehendak Allah. Namun, keheningan ini tidak mudah ditemukan di dunia yang penuh kebisingan. Dunia luar terus memanggil dengan suara-suara yang menggoda. Ambisi, kekhawatiran, rasa takut, keinginan. Semua itu seperti gelombang yang menutupi suara dasar samudra. Hanya mereka yang berani menenggelamkan diri ke dalam kesunyian batin yang akan menemukan arus zikir yang tenang di bawah semua riak itu. Zikir yang sejati justru terjadi di saat seseorang mampu diam. Bukan hanya diam dari suara, tapi diam dari pikiran, diam dari keinginan, diam dari aku. Karena selama masih ada aku yang ingin, masih ada jarak antara dirinya dan dia. Tapi ketika aku itu larut dalam diam, maka yang tersisa hanyalah Tuhan yang berfirman melalui keheningan yang suci. Hening yang sejati juga tidak berarti menjauh dari dunia. Orang yang benar-benar mengenal makna diam, bukanlah yang bersembunyi dari kehidupan, melainkan yang mampu tetap hening di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Ia berjalan di pasar, namun hatinya tetap sunyi. Ia berbicara dengan manusia, namun di dalam dirinya tetap mendengar zikir yang lembut. Ia menghadapi dunia dengan tenang, sebab ia tahu tidak ada satupun kejadian yang lepas dari genggaman Allah. Keheningan seperti inilah yang melahirkan kebijaksanaan sejati. Kebijaksanaan yang tidak berasal dari banyaknya pengetahuan, melainkan dari kejernihan hati yang mendengar suara Tuhan dalam segala sesuatu. Dan pada akhirnya, di puncak keheningan itu, manusia menyadari bahwa seluruh perjalanan zikir hanyalah jalan menuju satu momen. Ketika tidak ada lagi kata, tidak ada lagi suara, tidak ada lagi doa. Yang ada hanyalah kesadaran penuh akan keberadaannya di setiap detik kehidupan. Dalam diam yang total, manusia akhirnya benar-benar berbicara. Bukan dengan kata, tapi dengan kehadiran. Ia tidak lagi berkata, "Aku mencintaimu," karena cinta itu telah menjadi dirinya. Ia tidak lagi memanggil nama Allah, karena nama itu telah menyatu dalam napasnya, dalam jantungnya, dalam seluruh wujudnya. Itulah hening yang berbicara, saat ketika segalanya diam, namun sesungguhnya seluruh alam tengah berseru dalam satu suara yang tak terdengar, Allah, Allah, Allah.
Bab 9. Ketika ruh menyatu dengan cinta. Pada akhirnya, setiap zikir, setiap sujud, setiap air mata yang jatuh dalam sunyi bermuara pada satu kata yang menjadi inti dari seluruh keberadaan. Cinta. Segala ibadah, segala pencarian, segala perjalanan ruhani tak lain adalah jalan panjang untuk kembali memahami apa itu cinta yang sesungguhnya. Bukan cinta yang diucapkan oleh bibir, bukan pula yang didefinisikan oleh manusia, melainkan cinta yang lahir dari kesadaran bahwa tidak ada yang lain selain Dia. Ketika ruh mulai mengenali cinta ini, ia akan merasa seolah tenggelam dalam samudera yang tanpa tepi, samudera yang tenang namun dalam, lembut namun dahsyat. Ia menyadari bahwa seluruh alam ini adalah ungkapan kasih dari Sang Pencipta, bahwa setiap hembusan angin, setiap denyut jantung, setiap napas yang berhembus, semuanya adalah pesan cinta yang datang dari Tuhan kepada ciptaannya. Ruh yang telah mengenal cinta tidak lagi mencari balasan, karena ia tahu cinta sejati tidak pernah meminta. Ia hanya memberi, seperti matahari yang terus menyinari tanpa memilih, seperti laut yang terus menerima sungai tanpa menolak. Dalam keadaan ini, zikir bukan lagi permohonan, melainkan ungkapan kasih yang terus mengalir tanpa jeda. Ia tidak lagi berkata, "Aku mencintaimu," karena cinta itu telah menjadi napasnya. Ia tidak lagi menunggu jawaban, karena setiap detik kehidupan adalah jawaban itu sendiri. Cinta antara ruh dan Tuhan bukanlah hubungan dua pihak, tapi satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Seperti api dan panasnya, seperti wangi dan bunganya, cinta dan Tuhan adalah satu hakikat yang tak terpisah dalam keberadaan yang abadi. Namun untuk sampai pada cinta seperti ini, manusia harus melalui banyak lapisan. Cinta kepada dunia, cinta kepada sesama, cinta kepada ilmu, hingga akhirnya cinta kepada Tuhan. Setiap lapisan mengajarkan sesuatu, memurnikan hati dari pamrih, dari ego, dari rasa memiliki. Cinta yang sejati lahir ketika tidak ada lagi aku yang mencintai, karena aku itu telah luluh dalam cahaya yang dicintai. Di titik itu, ruh tidak lagi berkata, "Aku mencintai Allah," melainkan ia menyadari bahwa Allah lah yang mencintai melalui dirinya. Cinta tidak lagi datang dari bawah ke atas, melainkan mengalir dari atas, turun ke hati yang telah siap menampungnya. Dan ketika cinta ilahi itu mengalir, dunia yang keras menjadi lembut, penderitaan berubah menjadi rahmat, dan hidup menjadi ibadah yang penuh rasa syukur. Cinta yang demikian tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dialami. Ia tidak berbentuk kata, tidak memiliki wujud, namun kehadirannya menggetarkan seluruh alam. Ruh yang telah menyatu dengan cinta ini akan memandang setiap makhluk dengan kasih. Ia tidak lagi melihat dosa atau celah, karena yang dilihatnya hanyalah percikan cahaya Tuhan di balik setiap bentuk. Ia memaafkan tanpa syarat, karena di dalam dirinya tidak ada ruang untuk kebencian. Ia memahami bahwa setiap manusia sedang berjuang menuju sumber yang sama, hanya jalannya yang berbeda. Maka ia tidak lagi menghakimi, tidak lagi menolak, tidak lagi menuntut. Ia hanya mencintai, sebagaimana Tuhan mencintai, dengan kasih yang meliputi segalanya. Dan ketika ruh akhirnya sepenuhnya menyatu dengan cinta itu, dunia kehilangan genggamannya atas dirinya. Ia tidak lagi takut kehilangan apapun, karena tidak ada yang benar-benar hilang. Ia tidak lagi takut mati, karena cinta itu abadi. Bahkan ketika tubuhnya hancur, zikirnya tetap hidup dalam cahaya cinta yang tak padam. Itulah keadaan tertinggi dari seorang hamba. Ketika zikir bukan lagi suara, bukan lagi ritual, tapi keadaan wujud. Ia hidup dalam cinta, bernafas dalam cinta, dan akhirnya kembali kepada cinta. Dan di saat ruh kembali kepada sumbernya, terdengarlah bisikan yang lembut dari Sang Kekasih. "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai." Bab 10. Kembali ke cahaya asal. Pada akhirnya setiap langkah dalam perjalanan ini, setiap zikir yang diucapkan, setiap hening yang dijalani, semuanya bermuara pada satu arah, kembali kepada cahaya asal. Di sanalah seluruh pencarian berakhir, bukan karena perjalanan selesai, tetapi karena yang dicari dan yang mencari ternyata adalah satu. Manusia yang sejati bukanlah tubuh yang berjalan di bumi, melainkan cahaya yang dipinjamkan sementara agar mengenal Tuhannya melalui kehidupan.
Dan ketika cahaya itu sadar akan asalnya, seluruh tabir realitas perlahan terangkat. Ia melihat bahwa hidup dan mati bukanlah dua hal yang berbeda, melainkan dua sisi dari satu rahasia. Ia mengerti bahwa surga dan neraka bukanlah tempat jauh di ujung waktu, melainkan keadaan hati yang terbentuk oleh kedekatan atau keterpisahan dari cahayanya. Semua menjadi jelas, semua menjadi terang, semua kembali pada satu kalimat yang dulu pernah diucap dengan penuh makna. La ilaha illallah. Kembali ke cahaya asal bukan berarti lenyap, tapi menyadari bahwa tidak pernah ada perpisahan. Selama ini manusia merasa terpisah dari Tuhan, seolah ia di atas langit dan kita di bawah bumi. Tapi setelah perjalanan panjang zikir dan makrifat, barulah ruh memahami bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia selalu hadir, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Cahayanya tidak pernah meninggalkan kita. Hanya saja pandangan kita yang tertutup oleh kabut dunia, oleh pikiran, oleh keakuan. Maka ketika kabut itu tersingkap, yang tampak hanyalah cahaya. Cahaya yang sama yang dulu meniupkan kehidupan ke dalam diri kita. Kembali kepada cahaya asal berarti kembali menjadi seperti semula. Murni, jernih, dan tunduk sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Di momen itu tidak ada lagi aku yang berdiri di hadapan engkau. Yang tersisa hanyalah Dia. Semua nama, semua bentuk, semua rasa larut dalam satu kehadiran yang tak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Inilah titik di mana ruh menyadari hakikat dirinya. Bukan ciptaan yang terpisah, tapi pantulan dari cahaya yang sama. Ia bukan Tuhan, tapi ia juga bukan selainnya. Ia adalah bayangan yang hanya ada selama ada cahaya, dan hilang ketika cahaya itu kembali disadari sebagai satu-satunya yang nyata. Di sana, zikir berubah menjadi keheningan abadi, keheningan yang bukan kosong, tapi penuh. Penuh dengan cinta, penuh dengan kehadiran, penuh dengan kesadaran bahwa segalanya adalah Dia, selalu Dia, dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Dan ketika ruh kembali pada cahaya asal itu, dunia tampak seperti mimpi yang indah namun fana. Ia menatap kehidupan dengan lembut, tanpa nafsu untuk menggenggam atau menolak. Ia mencintai tanpa alasan, berbuat tanpa pamrih, dan bernafas dalam keikhlasan yang sempurna. Ia tidak lagi membutuhkan tanda-tanda, karena dirinya telah menjadi tanda. Ia tidak lagi mencari bukti, karena seluruh wujudnya adalah bukti itu sendiri. Setiap langkahnya menjadi doa, setiap tatapannya menjadi rahmat, setiap diamnya menjadi zikir. Orang seperti ini tidak perlu berbicara tentang Tuhan, karena siapapun yang melihatnya akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Maka selesailah perjalanan zikir yang menembus batas dunia dan ruh, bukan karena perjalanan itu berakhir, tapi karena sang pengembara akhirnya tahu bahwa tidak ada jarak yang perlu ditempuh. Ia telah sampai di tempat yang sejak awal tidak pernah ia tinggalkan. Kehadiran ilahi di dalam dirinya sendiri. Dan di titik kesadaran tertinggi itu, seluruh suara dunia terdiam. Hanya ada satu bisikan yang lembut, mengalun dari kedalaman hati hingga memenuhi semesta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kepadanya pula kita akan kembali. Kembali bukan sebagai bayangan yang terpisah, tapi sebagai cahaya yang kembali bersatu dengan sumber cahaya itu sendiri. Dan di sanalah segala zikir berhenti, karena yang berzikir telah menyatu dengan yang zikirnya. Tidak ada lagi nama, tidak ada lagi bentuk, hanya cahaya yang abadi, yang terus berbisik tanpa suara di seluruh penjuru waktu. Akulah cinta itu, dan darikulah segala yang hidup memancar. Di akhir perjalanan ini, engkau akan mengerti. Zikir bukan sekadar ucapan di bibir, tapi kunci yang membuka pintu menuju cahaya asalmu. Ketika dunia terdiam dan ruhmu menyatu dengannya, maka tak ada lagi kata, tak ada lagi jarak, hanya cinta dan Allah yang abadi.